Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi saya Sabrawati Rajak dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam rangka mengikuti pelatihan kompetensi PPK TTC tahun 2024, yakni lampiran 11 kontrak pelaksanaan swakelola. Di mana setelah kita melakukan tahapan persiapan swakelola yang telah kita buat di dalam lampiran 10, yakni sampai pada persiapan penandatanganan kontrak yang dimuat di dalam berita acara persiapan penandatanganan kontrak, maka selanjutnya kita akan melakukan penandatanganan kontrak antara PPK dengan tim pelaksana swakelola. Dapat kita lihat di sini bahwa untuk kontrak swakelola, yakni melaksanakan swakelola pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil dengan nomor kontrak 599-PPK-Dinkes-4-2024. Kontrak swakelola ini berikut semua lampirannya. Selanjutnya disebut kontrak, dibuat dan ditandatangani di Dinas Kesehatan Kota X pada hari Rabu tanggal 24 bulan April tahun 2024 antara Sabrawati Rajak selaku pejabat penandatanganan kontrak yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota X yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Raya nomor 36 Kota X berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kota X nomor 821-SK-Dinkes-1-2024 selanjutnya disebut pejabat penandatanganan kontrak, dan Okta Hardiansa yang berkedudukan di Jalan ABC nomor 99 Kota X berdasarkan kartu identitas nomor 12345678910 berdasarkan surat keputusan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X nomor 123-SK-IB-4-2024 selanjutnya disebut pelaksana swakelola. Mengingat bahwa pejabat penandatanganan kontrak telah meminta pelaksanaan swakelola untuk menyediakan barang jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam kontrak ini. Pelaksana swakelola sebagaimana dinyatakan kepada pejabat penandatanganan kontrak memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang jasa sesuai dengan persyaratan dengan ketentuan dalam kontrak ini. Pejabat penandatanganan kontrak dari pelaksana swakelola menyatakan pejabat penandatanganan kontrak dan pelaksana swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili. Kemudian pejabat penandatanganan kontrak dan pelaksana swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut, telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini dan telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. Maka oleh karena itu, pejabat penandatanganan kontrak dan pelaksana swakelola dengan ini bersepakat dalam menyetujui hal-hal sebagai berikut. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp46.400.000. Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak ini. Dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini, yakni adendum kontrak apabila ada, pokok perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, KAK, RAB, portofolio, proposal, dan dokumen lain yang terkait. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas. Hak dan kewajiban timbal balik pejabat penandatanganan kontrak dan pelaksana swakelola dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya, ya ini dapat kita baca di dalam
kontrak ini, di mana pejabat penandatangan kontrak mempunyai hak dan kewajiban dengan urutannya sebagai mana yang kita bisa lihat di dalam lampiran ini. Kontrak ini kemudian pelaksana swakelola juga mempunyai hak dan kewajiban. Kemudian yang keenam, pembayaran dilakukan sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak. Kemudian kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani. Dengan demikian, pejabat penandatanganan kontrak dan pelaksana swakelola telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama pejabat penandatanganan kontrak, pejabat membuat komitmen Sabrawati Rajak, dan untuk dan atas nama pelaksana swakelola Ketua Tim Oktahan Riansah. Kemudian yang juga menjadi satu kesatuan dari dokumen kontrak ini adalah syarat-syarat umum kontrak. Kita lihat di sini ada ketentuan umum. Ketentuan umum terdapat definisi. Kemudian bisa kita lihat pada lampiran ini. Kemudian ada penerapan, ada bahasa dan hukum, ada perbuatan yang dilarang dan sanksi. Kemudian ada korespondensi, di mana korespondensi itu termuat di dalam syarat-syarat khusus kontrak nanti. Kemudian wakil sah para pihak, terdapat perpajakan, pengalihan, pengabaian, kemitraan. Kemudian di sini ada pelaksanaan kontrak. Di poin B, pelaksanaan kontrak, yakni jangka waktu pelaksanaan kegiatan, fasilitas yang diberikan pejabat penandatangan kontrak, dan pengadaan barang jasa melalui penyedia ini kemudian juga diatur di dalam syarat-syarat khusus kontrak nanti. Kemudian ada personil dan atau peralatan. Kemudian ada pengawasan dan pengendalian kontrak. Kemudian ada waktu penyelesaian pekerjaan. Di sini untuk waktu penyelesaian pekerjaan juga perpanjangan waktu dan pemberian kesempatan juga kemudian diatur pada syarat-syarat khusus kontrak nanti. Kemudian C, di sini ada penyelesaian kontrak, yaitu serah terima kontrak. Untuk serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan juga di dalam syarat-syarat khusus kontrak. Kemudian di sini ada layanan tambahan, di mana layanan tambahan juga diatur nanti pada syarat-syarat khusus kontrak. Kemudian ada perubahan kontrak, di sini dia ada perubahan kontrak, ada adendum kontrak, kemudian ada keadaan kahar, kemudian ada penghentian dan pemutusan kontrak. Penghentian pemutusan kontrak, kemudian ada pemutusan kontrak oleh pejabat penandatangan kontrak, kemudian ada pemutusan kontrak oleh pelaksana swakelola, yang ini juga diatur di dalam syarat-syarat khusus kontrak. Kemudian poin berakhirnya kontrak, dan di sini F adalah pembayaran kepada pelaksana swakelola. Untuk poin pembayaran juga ini diatur di dalam syarat-syarat khusus kontrak. Di sini ada penangguhan pembayaran, penyelesaian perselisihan, kemudian lain-lain. Dapat kita lihat ini untuk syarat-syarat umum kontrak. Kemudian ada laporan hasil pekerjaan, kepemilikan dokumen. Untuk salah satu kepemilikan dokumen ini juga diatur di dalam syarat-syarat khusus kontrak nanti. Nah, ini kemudian kita lihat untuk syarat-syarat khusus kontrak, di mana beberapa klausul yang disebutkan dalam syarat-syarat umum kontrak bahwa dicantumkan bahwa akan ada hal-hal yang diatur di dalam syarat-syarat khusus kontrak. Bisa kita lihat pada lampiran ini untuk syarat-syarat khusus kontrak, yakni korespondensi,
di mana dituangkan alamat para pihak, yakni sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak, yakni Dinas Kesehatan Kota X, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Raya nomor 36 Kota X, telepon, website, faksimile, email dicantumkan di dalamnya. Kemudian untuk pelaksana swakelola juga demikian, dari Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X dengan alamat Jalan ABC nomor 99 Kota X, telepon, website, faksimile, email juga dicantumkan di dalam korespondensi ini. Kemudian wakil sah para pihak, yakni untuk pejabat penandatangan kontrak Sabrawati Rajak, untuk pelaksana swakelola Okta Handriansa, dan untuk tim pengawas yakni Dani Siswadi sebagai wakil sah dari pejabat penandatangan kontrak. Kemudian di sini ada jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal 24 April 2024. Pelaksana swakelola harus menyelesaikan pekerjaan selama 30 hari kalender, atau pelaksana swakelola harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal kontrak swakelola ditandatangani sampai dengan tanggal 23 Mei 2024. Fasilitas yang diberikan oleh pejabat penandatangan kontrak, yakni yang pertama jamuan makan minum peserta kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan Kota X. Kedua adalah modul pencegahan stunting bagi ibu hamil, dan yang ketiga adalah personil yang terdiri dari tim persiapan dan tim pengawas. Ini juga dicantumkan di dalam KAK pedalampiran 1. Kemudian pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, yakni untuk kebutuhan barang jasa yang dilaksanakan oleh pelaksana swakelola antara lain biaya personil meliputi honor tim pelaksana dan transportasi tim pelaksana. Biaya kegiatan meliputi spanduk, sewa ruangan, honor narasumber, dan transportasi narasumber. Kemudian pembuatan laporan pendahuluan dan laporan akhir, dan biaya administrasi meliputi biaya komunikasi, ATK, dan penyimpanan data. Kemudian poin ke-6, perpanjangan waktu. Pejabat penandatangan kontrak berdasarkan pertimbangan tim pengawas menetapkan perpanjangan waktu yakni paling lambat 50 hari kalender setelah pelaksanaan swakelola meminta perpanjangan. Kemudian untuk pemberian kesempatan kepada pelaksana swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Serah terima pekerjaan dilakukan pada tanggal 23 Mei 2024. Layanan tambahan yang harus disediakan oleh pelaksana swakelola ini dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto dan video. Untuk pemutusan kontrak oleh pelaksana swakelola, batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 50 hari kalender. Batas waktu untuk menerbitkan surat perintah pembayaran paling lama 7 hari kalender sejak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana swakelola diterima secara lengkap dan benar. Kemudian untuk pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus. Untuk pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara sekaligus. PPK mengajukan SPP kepada pejabat penandatanganan SPM maksimal 7 hari kerja setelah pengajuan pembayaran dari pelaksana swakelola. Kemudian kepemilikan dokumen, pelaksana swakelola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut, yakni tidak dipergunakan untuk kepentingan pihak lain, misalnya KAK dan atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari pejabat penandatanganan kontrak. Demikian lampiran 11 ini saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.